Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya nih, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak bukan sayang, tapi kenalan, tak kenal maka kenalan. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Nadia, kalian bisa panggil Kak Nadia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, aku mau nih adik-adik semua memperhatikan barang-barang yang ada di sekitar kita semua. Misalnya nih, ada televisi, ada mesin cuci, ada handphone, ataupun ada mobil. Adik-adik tahu nggak sih kenapa barang-barang tersebut bisa ada dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, pada tahu nggak nih? Nah, ya udah, aku kasih tahu nih. Adanya barang-barang tadi seperti televisi, mesin cuci, handphone, ataupun mobil itu dikarenakan antar negara melakukan kerjasama yang dinamakan kerjasama ekonomi internasional. Dikarenakan ada beberapa merek dari barang tersebut yang dibuat oleh negara lain seperti Korea, Cina, ataupun Jepang. Nah, karena Indonesia melakukan kerjasama ekonomi dengan negara tersebut, akhirnya produk dari luar tersebut bisa kita gunakan dan diperjualbelikan di tanah air. Kalau begitu, ada yang tahu nggak nih materi tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini? Materi kita pada hari ini yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum itu, udah pada tahu belum nih apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu, kenapa sih suatu negara itu harus melakukan kerjasama ekonomi internasional? Nah, pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari kerjasama ekonomi internasional, di mana pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2022, Presiden Republik Indonesia yakninya Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan bilateral ke Abu Dhabi dan bertemu langsung dengan Presiden Abu Dhabi yakninya Haji Muhammad bin Zayed. Nah, kalau begitu apa sih alasan atau apa sih tujuan dari suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional tersebut? Yang pertama itu adalah memperluas pasar hasil produksi, barang dan jasa, atau memajukan perdagangan dunia. Yang kedua itu mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang ketiga itu memperluas lapangan pekerjaan. Serta tujuan terakhir yaitu menambah devisa negara serta mendistribusikan manfaat sumber daya yang ada. Kalau begitu, setelah kita mengetahui tujuan dari kerjasama ekonomi internasional, nah, apa aja sih kira-kira manfaat yang bisa didapatkan dari negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional? Nah, itu adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Nah, yang kedua, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antar para anggota. Nah, yang ketiga itu ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih aktif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, kemudian apa aja sih bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini? Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan antara dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Korea, dan lain sebagainya. Video ini merupakan salah satu contoh dari kerjasama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea, di mana negara Korea Selatan memberikan tawaran kerjasama dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama ekonomi internasional yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, dan AFTA. Yang ketiga itu ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional.
adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Nah, bentuk kerjasama ekonomi internasional terakhir yaitu kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi di antara dua kelompok, kerjasama ekonomi regional. Contoh, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Kemudian, apa aja sih lembaga-lembaga dari kerjasama ekonomi internasional? Oke, baik, selanjutnya yaitu lembaga-lembaga dari kerjasama internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dan kantor pusat ASEAN ini berada di Jakarta, Kebayoran Baru. Dari Jakarta ke Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Washington DC, ada dua lembaga kerjasama ekonomi internasional yang berkantor pusat di sana, yaitunya ada IMF dan IFC. Lembaga kedua itu ada IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Nah, badan ini lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional, yaitu meliputi penetapan kurs devisa serta pemeliharaan kurs devisa. Untuk lembaga ketiga itu ada IFC atau International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara 11 negara sedang berkembang. Nah, sedangkan tugasnya itu adalah memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota. Sekarang berpindah dari negara Amerika Serikat ke negara Swiss, tepatnya di Jenewa, itu terdapat dua lembaga kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada ILO dan WTO. ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh. WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional. Baik adik-adik semua, sekian pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, semoga video ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.